Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wassalam ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Septi Erisa SPDI MPD, guru SD Negeri 11 Lembah Melintang dengan NIM 21122112. Merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 di UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022 bertempat di SD Negeri 11 Lembah Melintang Pasaman Barat pada pukul 8:10 akan mempraktekkan uji kinerja dengan tema Rasul Allah Idolaku dengan subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Seluruhnya di depan Islam, hormat dengan selesai. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah masih ada sampah di dekat kursi atau mejanya? Kalau ada silakan buang keluar dulu. Kalau ada silakan ambil dulu. Sudah? Nah, baik. Silakan dulu anak-anak ibu lihat kerapian pakaian, tempat duduk. Kalau yang laki-laki masih ada bajunya yang belum masuk ke dalam, silakan dulu masukkan. Sudah? Kembali. Baik, Ibu akan absen. Nah, Abel Aldina. Hadir. Adwa Intan Hanifah. Hadir. Hafsa
Alia Rahmadani, Andika Aktora, Azim Nasuha, Bima Alparado, Dapa Salaidi, Hera Wahyuni, Iyasi Hafid, Kaisa Yunita, Miftahul Rahmah, Muhammad Kausar, Nada, Naswa Amina, Lauratus Sipa. Nah, berarti semuanya hadir kan? Nah, baiklah anak ibu, sebelum kita lanjutkan materi kita, terlebih dahulu seperti biasa kita membaca surat pendek sebelum memulai pembelajaran. Surat apa yang kita baca? Al-Kausar. Kepada anak ibu Sanur, silakan pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna sa'yaka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Tingkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air. Langkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Padamu Negeri. Kepada anak ibu semuanya, silakan duduk berdiri. Silakan ikutkan. Nah, silakan duduk semuanya. Baik, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Nah, silakan anak ibu Intan. Tentang bulan Ramadan yang indah, subtema manfaat puasa Ramadan. Ya, tentang manfaat puasa Ramadan. Nah, kemudian siapakah yang tahu apakah manfaat puasa Ramadan itu? Nah, ibu kita silakan. 1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah. 2. Hati kejujuran. Nah, yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, Melatih kesyukuran. Nah, siapa tahu apa lagi? Nah, adapun kompetensi dasar dari materi kita pada hari ini adalah 3.12 tentang apa? Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama. Yang kedua. Sehingga kompetensi ini dipelajari oleh anak-anak ibu supaya nanti anak-anak ibu tahu tentang bagaimanakah kisah teladan Nabi Daud yang begitu pemberani dan percaya diri, dan
anak-anak ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Adapun garis besar pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama nanti ibu akan memberikan soal pretest. Setelah itu ibu akan tayangkan video dan poin-poin. Kemudian anak ibu akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, salah satu kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Kemudian kita simpulkan. Setelah disimpulkan, baru ibu akan memberikan soal post test. Sebelum kita masuk kepada materi kita, terlebih dahulu ibu akan mengadakan pre-test. Soalnya ibu buat di poin, ibu tayangkan ke depan, silakan diperhatikan dan ambil bukunya untuk menjawab soal-soal pre-test yang ibu buat. Ambil bukunya. Baik, untuk soal nomor 1, ini dia, silakan dijawab. Jawabannya C. Sudah nomor 1? Sudah. Dan nomor 2? Lihat ke papan tulis. Silakan dijawab. Nomor 3. Soal nomor 5. Sudah? Oke. Adapun nilai dari pretest anak-anak ibu semuanya, ada beberapa orang yang sudah tuntas dan kebanyakan ada lagi yang belum tuntas. Jadi untuk itu dinilai post test, ibu harapkan nilainya tuntas semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi kita tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dengan cara berdiskusi. Untuk itu silakan anak-anak ibu duduk nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan diambil tempat duduk masing-masing. Nah, baik, untuk kegiatan yang pertama, silakan dulu dibaca tentang materi kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dalam buku paket. Untuk selanjutnya kegiatan kita adalah berdiskusi karena kelompok sudah terbentuk. Yang pertama adalah kegiatan literasi. Silakan dibaca dulu buku paket yang ada dalam kelompok masing-masing tentang pembelajaran Rasulullah idolaku dengan subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Kepada masing-masing kelompok silakan dulu dibaca buku halaman 38. Silakan dibaca.
pembelajaran yang ditayangkan di depan. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi apa sajakah tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam tersebut. Silakan didengarkan semuanya, hadap ke depan. Apa kabar anak-anak, saudara dan saudara? Kembali lagi bertemu dengan Ibu Siti Eriksa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Universitas. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran kelima tentang Rasulullah idolaku dengan subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun kompetensi dasarnya 3.12 tentang memahami kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan tujuan pembelajarannya setelah mengamati poin-poin, peserta didik dapat menganalisis kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dengan baik. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dengan baik. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berasal dari Bani Israel, yaitu sifat Yahuda. Kemudian Nabi Daud merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Saat Daud remaja, terjadi peperangan antara Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Raja Talut berada di tengah-tengah Bani Israel dengan membawa strategi perangnya. Dengan memilih 700 orang prajurit, salah satunya yaitu Daud. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kerajaan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi seorang rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Daud adalah orang yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mempunyai kekuatan beribadah, yaitu sholat malam. Kemudian beliau puasa separuh tahun, seperti puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Kemudian banyak amalan saleh lainnya. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, yang pertama mempunyai suara yang merdu, dan apabila Nabi Daud bernyanyi atau membaca isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan gunung ikut bertasbih bersamanya. Yang kedua, dapat melunakkan besi dan dapat membuat baju dari besi. Adapun pelajaran yang dapat dipetik, yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam pernah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara emas. Dan yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Adapun hikmahnya, yang pertama adalah hendaklah mentaati pemimpin yang membela agama Allah. Yang kedua, memiliki sikap berani dan percaya diri. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak mengingkari janji walau sekecil apapun. Dan yang kelima, senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran yang kedua. Silakan dulu disimak lagi.
Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam yang bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang penggembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi Nabi mereka berkata, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka Coba lihat ke depan dulu. Di depan ada poin-poin, yaitu tentang kisah teladan Nabi Daud. Nah, siapakah Nabi Daud itu? Coba baca. Nah, dari sini ya sudah. Kemudian yang kedua, Daud. Nah, kemudian kemudian selanjutnya, setelah menyaksikan video dan poin-poin yang sudah ditayangkan, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ini ada lembaran LKPD. Di sini nanti akan dibuat tentang apa hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Ibu akan bagikan. Apakah anak ibu yang tahu apa keistimewaan dari Nabi Daud? Kita menjawabnya. Saya Ibu Sobri, silakan. Dia punya suara yang sangat merdu dan apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Nah, itulah keistimewaan dari Nabi Daud. Ya. Nah, untuk selanjutnya, setelah melaksanakan diskusi, silakan untuk mempresentasikan semua. Yang pertama, silakan kepada kelompok 2. Pada kelompok 2 silakan.
silakan cuci tangan. Demikianlah azan besok kami dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih semangat anak ibu? Masih. Untuk itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, tepuk semangat. Nah, itulah tadi hasil diskusi kita. Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Nah, silakan Anak Ibu Sanul, apa pertanyaannya? apa saja keistimewaan Nabi Daud itu? Oh, apa sajakah keistimewaan dari Nabi Daud? Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu, Anak Ibu Sobri, silakan. saya punya suara yang sangat merdu dan apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Nah, itulah keistimewaan dari Nabi Daud. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, ada pun kaitannya dengan kehidupan nanti, yaitu anak ibu hendaklah mentaati pemimpin dan selalu berserah diri kepada Allah, senantiasa bertasbih dan selalu bersyukur kepada Allah. Anak-anak ibu sudah mempelajari tentang kisah Nabi Daud. Anak-anak ibu bisa menerapkan bagaimana sifat Nabi Daud yang pemberani dan percaya diri dalam menghadapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada teka-teki silang yang berkaitan dengan materi kisah teladan Nabi Daud. Ibu akan membagikan ini langsung membuat nilai, mengambil nilai. Nah, silakan nanti dikerjakan TTS-nya. Jawaban anak ibu tentang teka-teki silang tentang kisah Nabi Daud, alhamdulillah banyak nilainya bagus-bagus untuk dimuat. Hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Nah, ini yang kesimpulan dari materi. Bagus, apa lagi? Nabi Daud Dah, keistimewaan Nabi
tentang Rasulullah idolaku, yaitu subtema 2 tentang kisah Nabi Daud Sulaiman alaihissalam. Nah, mungkin sampai untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kemudian untuk soal was-tes sudah Ibu buat dalam Google Drive. Silakan nanti dikerjakan di rumah, Ibu kirimkan linknya melalui grup WA orang tua. Silakan dikerjakan. Untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillah.